harapannya seperti itu ya, dengan ini meningkat menjadi kementerian, tentu, ada sejumlah fungsi yang menjadi lebih kuat, terus kemudian dari sisi fungsi penganggaran untuk mengejar target-target investasi. Karena kunci dari pertumbuhan ekonomi ke depan, Indonesia dapat keluar dari middle income trap itu adalah dari investasi. Karena memang kalau konsumsi kan sudah relatif lebih stagnan ya, kemudian dari pengeluaran pemerintah, fiscal space pemerintah agak terbatas. Nah, memang harapan pendongkraknya ini adalah investasi juga ekspor. Nah, oleh karena itu maka, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu diharapkan ke depan investasi Indonesia semakin meningkat. Jadi memang karena ini adalah sumber, yang kita sangat harapkan untuk, sumber pertumbuhan. Jadi makanya ini, memang menjadi agak urgent untuk dinaikkan sebagai kementerian. Tapi harapan kita bukan hanya sekedar kelembagaannya saja yang memang meningkat, tapi juga memang performance investasi kita bisa meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kementerian ini, permasalahan-permasalahan investasi harapannya bisa lebih diselesaikan lagi sehingga bisa mendongkrak target investasi tersebut, seperti itu. Mhm. Oke, permasalahan-permasalahan investasi atau memudahkan iklim investasi juga menjadi PR tentunya. Tapi kalau kita berkaca pada realisasi investasi di 2020, sebenarnya cukup baik di tengah tekanan pandemi COVID-19 dengan apa yang menjadi target dilampaui begitu yang menjadi target realisasi investasi dan di kuartal pertama juga untuk realisasi investasi di tahun ini terjadi peningkatan walaupun PMDN-nya turun tapi PMA-nya terjadi peningkatan. Anda melihat sepanjang 2020 dan kuartal pertama 2021, kinerja realisasi investasi sudah sangat baik kan di tengah tekanan pandemi COVID-19? Ya, jadi ini ada 2 macam sebetulnya ya terkait investasi. Nah, makanya ini arahan, harapan kita juga, investasi itu nanti yang difokuskan bukan hanya juga selain dari PMA, PMDN yang selama ini memang sudah menjadi ranah BKPM atau KPI-nya BKPM, itu juga harus kita lihat tuh PMTB-nya, pembentukan modal tetap bruto. Nah, kan di dalam PDB itu salah satu komponennya PMTB. Nah, realisasi PMTB ini yang masih di bawah yang kita harapkan. Kalau PMA, PMDN memang kemarin relatif lebih baik ya antara rencana dengan aktualisasinya. Nah, PMTB kita kuartal 1 2021 itu diperkirakan pada kisaran minus 2% ya, minus 2,2%. Nah, sedangkan pada kuartal 2 diprediksi diharapkan 6,4 sampai 8,3%. Ini yang harus dikejar. Jadi PMTB yang masih minus itu harus dinaikkan untuk mencapai target kita kan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 pengennya positif ya, yaitu sebesar positif 7% harapan pemerintah. Nah, ini harus didorong juga pembentukan modal tetap brutonya yang memang jadi itu harapannya Kementerian Investasi juga bisa mencapai target PMTB bukan hanya PMA PMDN ya. Memang PMA PMDN nggak langsung terkonvert jadi PMTB memang. Nah, itulah tantangannya. Jadi bagaimana penanaman modal asing itu juga ataupun penanaman modal dalam negeri itu mendorong kepada pembentukan modal tetap bruto. Kita masih sangat lemah misalkan di kemarin BPS baru launching disaggregasi PMTB. Itu kita masih sangat lemah di intellectual property right dan cultivated biological resource untuk investasi. Kita masih banyak di bangunan sama di mesin dan perlengkapan. Nah, itu tantangan ke depan dari kementerian baru ini harapannya. Jadi target investasi yang diharapkan itu bukan hanya PMA PMDN ya. Tentu itu perlu terus didorong ya PMA PMDN dan penyerapan tenaga kerjanya. Juga plus tadi pembentukan modal tetap bruto. Jadi membentuk modal secara capital stock kita. Jadi menambah capital stock di Indonesia. Nah, itu yang juga penting. Selain itu juga menyerap tenaga kerja. Jadi investasinya juga harus menyerap tenaga kerja sehingga itu nanti meningkatkan penerimaan pajak dan kemudian juga meningkatkan penerimaan negara. Jadi ada efek multiplier-nya gitu loh dari investasi ini gitu. Itu yang kita harapkan dari target-target di 2021 ini, terutama di Mhm. kuartal 2 gitu. Karena memang Oke. kalau kuartal 1 memang masih banyak kendala ya terkait dengan Covid dan nanti di kuartal 2 harapannya juga lebih baik gitu.